Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ma la yasihu an nikah illa bihi. Faslun utawi iku ana fasal suci fi ma ing dalem perkara la yasihu kang ora sah apa an nikah illa bihi kejaba kelawan ma. Wa la yasihu lan ora sah apa akdun nikahi akad nikah illa biwaliyin kejaba kelawan wali adilin kang adil. Wa fi batin nusahi lan iku tetep ing dalam sebagian pira-pira nusah biwaliyin utawi dawuh biwaliyin dakari. Wa utawi dawuh biwaliyin dakari iku ihtirazun iku pengecualian utawa ngecualiaken nganil unsa sangka wong wadon fa innaha mongko saktemene unsa iku la tuzawiju ora bisa ngrapikaken sapa wadon nafsaha ing awak dhewe wadon wala wairaha lan ora bisa ngrapikaken liyane wadon. Dadi iki fasal menika sebuah fasal ingkang tembiku menjelaskan tentang pernikahan, di mana nikah niku mboten sah kecuali dengan akad yang diakati oleh wali yang adil. Tetapi pada nusah yang lain, pada percekatan kitab yang lain ini bukan biwaliyin adlin, tapi dengan biwaliyin dakarin. Jadi tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali yang laki-laki. Laki-laki ini mengecualikan daripada perempuan, sehingga seorang perempuan ini tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak bisa menikahkan orang lain. Wala yasihu akdun nikah, wala yasihu lan ora sah apa akdun nikah akad nikah dan lan maneh illa bihuduri syahidain adlin kejaba kelawan hadire saksi loro adlin kang adil. Kemudian sebuah pernikahan ini tidak akan sah kecuali dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Kemudian apa yang disebut dengan adil? Yang disebut dengan adil adalah mungkin sebagian ulama mendefinisikan bahwa adil itu adalah malakatun fil nafsi, sebuah sifat yang sudah malakah di dalam diri seseorang, yang dengan sifat tersebut seseorang menolak untuk melakukan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, baik dosa besar ataupun dosa kecil, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya halal tapi tidak pantas untuk dilakukan. Contoh termasuk perkara-perkara yang halal dilakukan namun tidak pantas, yaitu seperti keluar dari rumah tanpa memakai tutup kepala. Kalau dalam kitab-kitab itu contohnya seperti itu. Dolan yang pasar orang nganggo topi, Nah, itu termasuk nopo jenenge perkara sing sebenarnya tidak baik tapi boleh dilakukan, dan ini bisa menjadikan seseorang keluar dari sifat adil. Wa dzakara al-musannaf sarfa kullin minal wali wasyahidaini fi qouli. Wa dzakara lan jelasaken sapa al-musannif ki musannaf sarfa kullin ing sarate saben-saben suci minal wali sangka wali wasyahidaini lan saksi seluruh. Oleh jelasaken fi qoulihi ing dalam dawuh musannaf wa yaftakiru al-wali wasyahidaini. Rupane dawuh wa yaftakiru al-wali wasyahidaini. Wa yaftakiru lan butuh sapa al-wali wali wasyahidani lan saksi loro ila sitati syaraita maring 6 pira-pira syarat. Artinya seorang wali ataupun dua orang saksi meniki harus memenuhi 6 sifat. Al-awwalu taikang pertama iku al-Islam. Fala yakunu mongko ora ana sapa waliul mar'ati waline wong wadon iku kafirun kafir. Illa fima kejaba ing dalam masalah yastasnihi kang jabaaken ing masapa musannif ya musannaf ba'du ing dalam sause ikilah masalah.
Wasani albul wasani utai kang nomor loro iku albulwu sifat balik. Fala yakun mongko ora ana sapa waliyul mar'ati waline wong wadon ora ana sawiron bocah cilik. Seorang wali atau dua orang saksi, niki syaratnya ada 6. Yang pertama yaitu harus Islam, yang kedua harus balik. Maka persaksian seorang anak kecil ini dianggap tidak sah, karena anak kecil ini maslubul ibarah. Begitu juga kewalian seorang anak kecil ini tidak sah, karena anak kecil di samping maslubul ibarah juga maslubul wilayah. Wasali sultai kang nomor 3 iku al aklu iku duweni akal. Fala yakunu mangko ora ana sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku maslunan wong edan. Sawaun adbaqo junuhu, sawaun iku padha uga adbaqo utawi yen terus apa junuhu edane wali au taqatta'a utawa betul-betul. Kemudian syarat yang ketiga, seorang wali harus orang yang punya akal. Ketika walinya ini gila, baik gilanya itu terus menerus atau gilanya ini sebagian, atau gilanya ini kadang kumat kadang boten. Ini benten kali tergila-gila. Ini beda maneh tergila-gila. Ini bukan masuk ning junun. Warabi utai kang nomor 4 iku al-hurriyatu merdeka. Fala yakunu mongko ora ana sapa wali-wali, ora ana iku abdan iku budak fi ijabin nikahi ing dalem ngijabaken nikah. Wa juzulan menang apa ayakuna yen to ana sapa budak ana iku qabilan napa fin nikahi ing dalem nikah. Seorang wali ini harus orang merdeka, tidak boleh seorang budak dalam ngijabi, tapi nek napa niki saged. Wal khamisu kang nomor 5 iku adzukuratu iku sifat lanang. Fala takunu mongko ora ana sapa mar'atu wong wadon wal kunsalan wong wandu iku waliya ini iku dadi wali karone. Kemudian syarat yang nomor 5 adalah laki-laki, sehingga seorang perempuan ini tidak bisa menjadi wali. Begitu juga seorang wandu atau waria yang tidak jelas kelaminnya apa laki-laki apa perempuan. Wasabi sutai kang nomor 6 iku al adalatu sifat adil. Fala yakunu mangko ora ana sapa wali ora ana iku fasikon fasik. Kemudian yang nomor 6, seorang wali ini harus sifat adalah, maka tidak boleh seorang wali ini orang yang fasik. Wastasna jabakan sopal musonif ke musonif mindalika saking mengkono-mengkonone mindalika saking mengkonone syarat apa mang perkara kadung manahu kang mengku ing ma apa kalu dari musonif kan dawuh illa annahu la yaftakiru nikahu diniyah ila islamil wali. Illa anau kejaba sak temene kelakuan iku layak takiru ora butuh. Apa nikahu diniyati nikahe kafir dini ila islamil wali maring islami wali. Wala yaftakiru lan ora butuh apa nikahul amati nikahe budak ila adalati sayyidi maring adile sayyid. Kemudian di sini musannaf menjelaskan tentang masalah-masalah yang di situ dikecualikan daripada syarat-syarat di atas, termasuk Islam dan satunggalipun. Ini kok pernikahanipun seorang kafir, maka dia tidak butuh wali yang beragama Islam. Kemudian juga nikahnya seorang budak, maka ini tidak dibutuhkan adilnya seorang sayyid. Fa juzu mongko wenang apa kaunuhu anane sayyid ana iku fasikon iku fasik. Wajami umma utawi kabehane syarat sabab kaos dingin apa mafil wali ing dalem wali iku yuk tabaru den wilang apa masa apa fil wali fi syahidin nikah ing dalem saksi lorone nikah. Kemudian antara dua orang wali, ya, dua orang saksi dan wali ini kesemuanya syaratnya sama. Di kabeh syaratnya padha 6 niku. Wa ammal ama anapun kae wong sing wuta falayak dahu mongko ora natakaken apa ama fil wilayati ing dalem oleh dadi wali fil aswah ing dalem kaul kang wis sahih tartibul wilayah wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah sampun maos Fathul Qorib tentang perkara-perkara yang dibutuhkan ketika melakukan pernikahan. Pamila kungkus sedaya paham ingkang paham saged tanglet niki sampun dipun siapaken Gus Muzaka
dijawab pertanyaan-pertanyaan baik ingkang berhubungan kali pernikahan utawa masalah-masalah lintu ingkang berkaitan kali ubudiyah utawa muamalah kita sedaya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala panjenenganipun biya sifat lan badhe saleh sampun cekap ingkang badhe tangket monggo masalah napa kemawon masalah-masalah ubudiyah masalah muamalah napa kemawon dipersilahkan sing arep rabi-rabi aja tekok bojo judulnya itu ya. Monggo, yang di luar silahkan yang mau tanya. Monggo, Kang Tamkin, so betul soal. Mboten wonten. Ini keselesaian hati nambahi. Oh. Monggo, sing jaba niku sing pengen tanglet bab zakat, obat apa bebas. Walaupun bab nikah. Jadi syaratnya nikah pun dijelasne cuma perkarane sing dinikah Moga lek WA nang telung sasi patang sasi lara ditukokne obat mosano sehat rapine karo wawit to. Moga sing badhe tanglet mumpung enten kamus berjalan teng mriki. Boten enten. Oh, tidak ada. Kita enten Mbak Yai. Alhamdulillah. Gus ketik ditambahin napa boten. Di hal yang ngertosi pertanyaan di mengenai wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nambahin nopo bab nikah. Jadi sing diwaos niku wau babakan syarat wali kali saksi. Niku mungkin ingkang kejadian biasanya pun wali pun niku sepah dia pun kadang ya sok-sok mboten cetha, kadang cetha. Niki nanti kejadian yang Kediri niku wonten salah setunggalipun wali niki pun mboten enten keluargane sinten mboten enten. Tinggal setunggal niku sedereke nomor apane ngoten terus niku nggih napa? Mboten cetha. Jadi takut to bahasane kan pedot-pedot. Kadang sok-sok itu ya Jawa, juga di Rokna. Artinya dalam satu masa itu kadang dia itu juga cetha Jawa. Dan ini nanti walinya siapa kan bahasanya. Makanya yang mriki wau junun niku saon atbaqa au taqata. Cuma ini kan dalam keadaan jununnya yang nggak boleh. Ketika dia itu misalkan pas hari H, pas mau diakati itu ternyata wali yang sok-sok edan, sok-sok boten. Ternyata pas mau akatan ini boten edan, ini boten masalah. Dan itu menjadi walinya ya itu nggak boleh pakai wali yang lain. Nah, walinya tetap yang takotoa tadi. Ketika pas akad, pas akad nikah dia itu adalah waras utawa boten edan. Kraton mriku ilate gini ku au junun. Jadi maksudnya atbaqa au taqatta'a itu ketika junun. Meskipun pedot-pedot nek pas diken dados wali niku pas junun nggih mboten sah.
Iku pun nanti kejadian ngoten niku. Lah nek mboten sah artinya nanti walinya ke siapa? Nah, kalau di sini memang harus ke abad ya. Abad itu wali setelahnya dia, kan ada urutannya wali ya, mulai dari ayah, mbah, piturutnya. Urutannya wali buat lewat sampai dereng. Nanti ada pembahasan urutannya wali sinten mawon sing dhisik. Dan iki mari kita urut. Boten nangsal mari nglancangi sing setunggalin boten nangsal. Harus tertib. Kalau tidak ada ini harus ini, kalau tidak ada ini harus ini. Baru kalau nggak ada semua ini baru walinya hakim. Ini masalahnya. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Monggo. Ya, tidak ada yang wonten sing tanglet kalau badhe tanglet terus. Senajan iki materi ini sik dereng niki pompong kemutan. Samane pas wanci materi niku kula mboten hadir. Terkait wali hakim. Terkait wali hakim niku di saat seperti apa seorang wanita punika saged dipun waleni hakim. Beberapa kasus niku wonten sing yang pertama misalkan bapak ini mungkin tasik sugeng si urip ngoten, cuma keberadaannya niku mboten jelas. Kadang kan nggih ngoten niku napa cerai ngoten niku, terus bapak ini mungkin pun nabi malih. Pokoknya intine pun mboten jelas posisi di mana, mboten jelas pas posisi kondisi badhe akad nikah niku. Penggalipun kadang-kadang cintanya tidak direstui. Akhirnya memberanikan diri kawin lari. Terus teng mriko di satu tempat ngakune yang sepaya mungkin pun ninggal napa pun boten wonten napa pripun, akhirnya minta wali hakim di tempat itu. Walaupun aslinya bapak tasik sugeng, tasik hidup, sehat ngoten. Cuma gara-gara restu niku. Nah mungkin kondisi-kondisi seperti itu nopo pareng seorang wanita niku nyuwun wali hakim matur. Dalam kondisi nopo seorang perempuan itu walinya berpindah ke hakim. Sebenarnya banyak sekali kalau maksudnya kasusnya itu macam-macam, kasusnya banyak. Cuma untuk kasus yang ditanyakan tadi masalah walinya itu nggak jelas, artinya majhul, nggak diketahui bagaimana. Tapi yang jelas diketahui masih hidup, nah ini biasanya. Ya ini menawi tasih sugeng, ini kan tetap asline niku tetap waline nggih niku. Tapi keranten kabarin itu lho mboten enten. Maka niki mangke walinipun sinten? Kan wonten pertanyaane. Menawi majhul niki memang saewet kula rada-rada niku pembahasanipun niku wonten wali niki majhul. Dan majhul niki mangke tetep selama masih napa niku belum meninggal artinya pun nggih. Tetep mangke boten saged dipun napa niku waleni hakim kecuali ya, enten pendapat niku ketika sudah di jarak 2 marhalah, artinya sudah diketahui lebih dari 2 marhalah atau lebih sekitar 83 km atau lebih, maka itu boleh nanti diwalikan hakim. Ini satu pendapat. Artinya kalau selama masih walinya itu masih ada, kalau belum meninggal ya majhul tapi belum meninggal. Cuma nanti ada beberapa keadaan yang nanti hakim itu bisa menghukumi orang ini meninggal dan sebagainya. Ketika sudah ada dzon kuat bahwa ini umurnya sudah sekian dan dugaan kuatnya ini sudah meninggal, biasanya itu ukurannya adalah umur 60-an tahun sampai 63. Ini nanti hakim boleh atau berhak menghukumi
walinya ini meninggalkan, akhirnya nanti berpindah sesuai tahapan itu. Cuma kalau masih dalam keadaan wali niku majhul, nek masih nikah kalih tiyang litu mungkin mboten enten pengaruh. Wong namanya ayah itu ya tetap bapak niku masih rabi kalih sinten malih. Niku tetap namine bapak. Tetap waline nggih kang niku. Masih ajenge napa? Tindak teng pundi sak betul. Kecuali niku wau sudah pergi lunga dalam jarak 2 marhalah. Ini menurut satu pendapat diperbolehkan nanti walinya hakim. Juga sama sekalian yang nomor 2 tadi masalah cinta tak direstui oleh. Cinta tak direstui. Ini kan bikrun ya, artinya itu masih perawan. Kalau masih perawan itu kan walinya wali mujbir, wali yang berhak untuk memaksa. Tapi memaksa di sini maksudnya ya nggak boleh nanti si perempuan ini terus kemudian menikah, ayahnya atau walinya itu ada, kemudian walinya wali hakim. Ya kecuali tadi sama yang tadi yang awal ada satu pendapat yang ketika nanti sampai ke 2 marhalah ini nggak boleh dipraktekkan sebenarnya. Ini hanya solusi saja. Ketika memang sudah sekufu ya, ini ada syarat nanti sekufu itu pilihannya si anak ini sudah sekufuannya sepadan dalam segi agama, dalam segi keilmuan dan seterusnya. Itu sudah sekufu dan pilihannya orang tua ini juga sekufu, maka ini nggak boleh, nanti tetap ada hak ijbar, ada hak paksaan pada wali. Artinya kalau nanti menikah masih ada wali ini ya tidak sah nikahnya, tidak sah. Ya untuk solusi saja, nggak boleh dipraktekkan. Ini ya loh, 3 lunga terus sampai 2 marhalah nanti walinya wali hakim. Itu satu pendapat memang diperbolehkan ketika memang, apalagi kalau yang calonnya ini adalah sekufu, artinya dalam segi keilmuan dan keagamaan ini sepantaran atau sepadan. Ya mungkin ini sedikit nambahin bingung ya. Dan tambah bingung sing takon. Jadi dalam kondisi tertentu niki kalih Gus menjaga ben golek-golek. Ngeleng-ngeleng. Terus dalam kondisi tertentu niki pernikahan karena wali niki berada dalam jarak 2 marhalah, maka walinya boleh dengan wali hakim. Untuk perempuan yang nikah tanpa persetujuan orang tua atau seorang wali, maka wali ini disebut wali adol. Nah untuk wali yang adol sing ra gelem nikahne anak ini padahal yo carane calonnya sudah sesuai sekufu, seimbang, artinya dari segi nasab, dari segi agama, dari segi pekerjaan itu sudah kufu, maka walinya boleh wali hakim. Bahkan niki ada kasus diceritakan di dalam kitab niku, ada seorang perempuan niki diculik adoh saka omahe. Nah, kemudian setelah jauh karena walinya ini sudah berada jauh lebih dari 2 marhalah, maka perempuan tersebut dinikah dengan wali seorang hakim. Maka ini boleh, tapi perbuatan menculik seorang perempuan itu dosa besar. Tapi kalau rabinya boleh. Nikahnya sah. Jadi sebenarnya nikah itu bukan pekerjaan yang sulit. Memang agama itu mempermudah supaya tidak terjadi perzinahan. Yang penting memenuhi syarat, di situ ada wali, kemudian ada 2 saksi. Seharusnya yang menjadi pertanyaan tadi tentang ada latul wali. Bagi seorang wali dan 2 saksi ini kan disyaratkan harus adil. Padahal yang disebut adil itu ketika seseorang tidak pernah melakukan dosa besar, kemudian tidak selalu melakukan dosa kecil. Padahal secara umum kaya awake dhewe niki kan nek dosa cilik niku kan kaya panganan bendina. Kaya sego jangan niku.
Jadi berarti awake dhewe kan wis ora ada lah. Atau melakukan hal-hal yang sebenarnya halal tapi tidak pantas. Ini sudah masuk dalam kategori fasik. Nah ini seharusnya yang menjadi pertanyaan, padahal ya nikahe awake dhewe termasuk kita semua. Bahkan kadang seorang wali niku wis ora tau salah. Salate mboten genep, otomatis niku wis dadi fasik, nek salate pun mboten genep. Seharusnya yang menjadi pertanyaan ini justru ini, tapi kok gak ono sing takon. Waneh iki. Ora tekan semua aja. Nggih monggo Gus Muzaka mriki sing jelas ini. Ya, untuk kasus wali memang tua usaha. Artinya cuma tambahannya tadi memang kasusnya itu dibawa kabur, kemudian sudah mencapai jarak 2 marhalah 85 km atau lebih. Itu pun disyaratkan memang dia itu takut kalau pulang ke rumah. Jadi bahasanya itu apa? Khifa ya. Bahasanya takut. Jadi saya lihat itu ini akhadha rajulun imra'atan an ahliha qahran wabak ada an waliha ila masahatil qasri wa kadza dunahu. Ini yang kurang berarti. Wa kadza duna in ta'adzarat murajatun narufus. Kalau yang dua mahal yang kurang ini berarti disyaratkan harus adanya takut. Artinya wis cara mulai wis ora mungkin kan, malah harus. Jadinya itu ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa biidniha sohan ya biidniha in zawaja laki min kufin. Jadi yang kurang dari mahalah tadi takut pulang ke rumah, kemudian hakim ini menikahkan atau calon suami yang laki-laki ini memang sekufu. Ini syaratnya seperti itu. Sekufu itu maksudnya ini kalau dalam segi agama, dalam segi ada yang mana kekayaan juga dipertimbangkan, dan ada 5 kategori kufu itu. Mungkin itu sama seperti awal ya. Artinya menambah ibaratnya saja ini yang 2 marhalah. Cuma ya tadi catatannya ini termasuk dosa besar. Bawa kabur anak perempuan dosa besar, meskipun nanti nikahnya sah ketika dibawa lebih dari 2 marhalah. Nah ini repotnya pas Arab nikah terus meninggal, ini repot. Ya, mungkin ada pertanyaan dari netizen. Yang pertama, sah apa tidak perceraian seorang laki-laki dan perempuan ketika seorang perempuan itu perceraian tidak ditalak? Perceraian itu butuh cerai karena ekonomi dan sebagainya, dan tidak ditalak ininya. Terus nanti pernikahannya hukumnya gimana? Ya, wis tak cerai, ngomongnya bener loh. Apakah perceraiannya itu dihukumi sah apa tidak? Terus golek nikahnya kok sah apa mboten? Perceraian seorang laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki dan perempuan cerai. Pegatan itu ora ditalak, butuh cerai. Tidak ada kata-kata talak. Nah, ini kan kasusnya banyak ini. Yang laki-laki di rumah, yang perempuan di sana. Loro sing langsung wedok minta cerai. Akhirnya yang sinamanya cerai tanpa ditalak. Terus nanti si istri pulang dari sana, dari luar negeri, terus nikah lagi. Itu nikahnya sah apa tidak? Terus ini ada lagi sisan Gus. Cilik itu sana. Pada suatu hari
karena kehujanan si A membuka lipatan peci kagem dijemur. Pas dijemur si peci niki wonten bangkai cicak yang sudah kering. Nah, dan si A lagi eling kok bahasanya campur-campur. Dan si A ini lagi eling baru ingat jika ia sudah memakai peci selama 2 tahun. Halo. Jadi kudanan pecine di PP bae begitu di PP ning jero nek cicake mati. Selama 2 tahun digunakan untuk sholat. Sholatnya itu sah apa tidak? Wes, yang pertama mau minta cerai, ini bukan ngarani bahasa di pengadilan ya. Minta cerai lah, minta cerai. Kemudian apakah itu sudah dianggap sudah cerai? Padahal si laki-laki belum mentalak, nonton tau ngerti. Ini kasus yang dibahas pas Basu Masail dan Tegal Sari ini kok di moro-moro kadang niku sing kata kejadian sing lanang belum semerep moro-moro suratnya teko. Suratnya teko pun sah menurut pengadilan. Dan ini pripun sah nama boten perceraian ngoten niki. Memang rumit masalahnya ngoten niki. Karena napa? Satu kadang kasus yang saya tahu maksudnya saya tahu sendiri itu kenal orangnya. Ketika nggak tahu apa-apa, ternyata surat cerai itu sudah diantar ke dia. Dan dia sebenarnya nggak tahu menahu kasusnya itu apa kemudian. Cuma mungkin dalam yang dibahas di Tegal Sari itu ketika memang si perempuan ini sudah melapor bahwa dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, misalnya contohnya nih kok si laki-laki itu apa, sing dilegal ini loh, sing dilegal tidak beri nafkah atau tidak apa nih kok atau keras gitu kan kalau itu akhirnya si hakim memutuskan ini juga sah ketika memang seperti itu. Kebanyakan pengakuannya seperti itu. Aku gak dinafkah sampai terus akhirnya. Tapi yang laki-laki ini sebenarnya kadang juga banyak yang nggak tahu, akhirnya muncul. Ini kalau secara fikih, secara dzahir itu ya sah-sah saja. Ketika sudah nggak cerai dan si hakim ini memutuskan cerai. Karena apa? Karena pengakuan si perempuan semisal tidak dinafkahi dan sebagainya yang dibenarkan oleh syariat maksudnya perceraian itu. Tapi biasanya nek dzahire pun diputusnya hakim itu kan pun memenuhi syarat lagi. Karena di situ ada peraturan atau prosedur pemutusan cerai. Itu prosedurnya ternyata kan juga panjang, mulai dari dikirimi surat ke terus undangan ke pihak laki-laki, buah teko buah dan pokoknya dohirin itu pun dikirimi surat dan seterusnya. Nah itu nanti secara dohir tetap sah. Masalah batiniah nanti ya urusan perempuan itu. Itu kalau masalah kasus seperti itu. Saya kira itu tadi yang dimaksud. Kemudian yang kedua tadi, ya kalau sudah diputuskan hakim secara dohirnya ya sah. Kalau masalah batinnya nanti tanggungan dia sendiri maksudnya. Kalau secara dohir kan kita menghukumi secara dohir fikih itu. Nah itu masalah dohirnya sudah sah cerainya karena sudah di fastak bahasanya diceraikan oleh hakim dengan alasan beberapa prosedur. Karena di catatannya undang-undang pernikahan yang hakim itu kita banyak sekali kalau dibaca itu, termasuk dikirimi surat, kemudian prosesnya itu panjang ternyata. Dan kalau sudah ditok cerai itu berarti sudah melewati proses itu. Dan itu dohirnya secara fikih sudah sah dan memang sudah memenuhi syarat bisa diceraikan. Mungkin ya terus nanti. Memang untuk kasus-kasus semacam itu memang biasanya di dalam menentukan apakah si laki-laki ini menafkahi si perempuan atau tidak, ini butuh juga seorang saksi. Ya
Nah ini biasanya ada rekayasa dari pihak niki sing advokatnya. Biasanya kan ada advokat itu. Jadi dia mengajukan cerai itu lewat pengacara. Pengacara itu senes pengacara manten loh ini. Pengacara itu advokat hukum. Niku biasanya seorang perempuan ini mengundang advokat, pasrah advokat, piye carane ben aku dadi cekatan. Ini akhirnya direkayasa oleh advokat. Mulai dari saksinya. Ya, hakim tahunya kan sudah ada saksi. Sudah saksi bahwa memang laki-laki ini benar-benar tidak menafkahi istrinya dan yang lain. Atau ketika si laki-laki ini dikirim undangan oleh seorang hakim, kadang-kadang undangan ini tidak disampaikan kepada si pihak laki-lakinya, sehingga si laki tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dapat surat dari hakim. Dari sisi hakim karena sudah memenuhi syarat, akhirnya karena si laki-laki tidak mau menceraikan, maka yang menceraikan adalah si hakim. Maka perceraian seperti ini juga sah. Kalau sudah bercerai artinya sebelum perempuan ini nikah, ya hukumnya secara agama sah. Ya, makanya napa jenenge nek saged wis merasa ning luar negeri ta. Nggih, habis. Mau sakit. Tapi nggih, pripun saniki yo gula ekonomi ning negarane dhewe niku ya angel. Kenyataane ngoten niku. Kenyataane pancen napa ekonomi niku di negara kita ini sangat sulit sehingga memaksa seseorang itu untuk keluar negeri. Nah, resikonya nek teng luar negeri nggih ngoten niku kadang napa seneng omah yen rapine wis rada ora patek srek terus tempe kok cetok karo sing srek. Nah, akhirnya sajane kudune sing lanang niku nggih mboten susah ngoten niku. Artinya dia diberi kesempatan oleh Allah untuk ngrasakne sing beda. Sing beda. Dadi umpama biyen bojone non terus ganti sing tuwek niku kan jenenge kan beda ngono. Nggih monggo iki diterus mawon. Oke, untuk yang kedua tadi masalah cicak gitu. Di pun kali tahun ini ya rada niku. Cicake 2 tahun kok ya jek ngono. Fosil, Gus. Halo? Fosil. Nggih, memang ini kan cara 2 tahun, tapi tetap ya konsepnya ketika sudah sholat kemudian tahu ada najis yang tidak dimakfu, maka tetap harus mengulangi sholat ya. Mengulangi sholat. Makanya ketika si makmum ini tahu imamnya ini terdapat najis yang tidak dimakfu, maka seketika itu makmum harus memutus sholatnya. Karena pasti imam ini kalau sholat sendirian ini wajib mengulangi. Kalau si imam kalau sholat sendirian wajib mengulangi, maka si makmum ini tidak boleh mufaroqah, tapi harus medhot sholatnya seluruhnya. Artinya dibatalnya terus sholat malih dari awal. Kalau dia cuma mufaroqah maka sholatnya tidak sah. Contohnya kados ngoten niku. Artinya secara konsep tetap ketika setelah sholat ternyata ada najisnya, maka wajib diulangi. Cuma ini kalau 2 tahun kan gini kok. Makanya kita lihat dulu najisnya ini kan cicak. Kalau cicak ini najis, ya menurut pendapat utama juga najis yang tidak dimakfu meskipun tidak punya darah, tapi kalau bangkainya tetap tidak dimakfu fi sholat. Cuma ada satu pendapat, menurut Imam Qofal kalau nggak salah, Imam Qofal bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh, semisal lalat, kemudian apa malih, cicak, sing ora duwe getih ketika dibunuh. Dan niki menurut satu pendapat Imam Qofal niku dimakfu tenggene sholat. Artinya nggih najis tapi dimakfu.
Nggih, ada sing ngarani suci tapi di kitab lain itu ternyata karepe nggih sami. Tetap najis tapi ingkang dipun makfu. Niki hanya beda istilah antara muktaqaddimin dengan mutaakhirin. Kadang ada istilah suci itu yang dikehendaki adalah najis tapi yang dimakfu. Biasanya juga tahiratun. Nah, ini ternyata hanya perbedaan istilah saja. Yang jelas tadi menurut satu pendapat ini sholatnya tidak usah diulangi. Krono wis dawa. Nek kuat di mboten apa jenengan kodone mboten apa-apa. Malah saya. Tapi kalau memang berat ya itu mengikuti pendapat yang menyatakan najis cicak itu adalah dimakfu. Ya, karena tidak ada darah yang mengalir. Ini pendapat lemah ya, tidak boleh kita menggunakannya untuk dalam keadaan normal karena ini sudah lewat ya, kita mengikuti itu supaya tidak berat. Semua mondoni sampai 2 tahun. Terus niku wau masalah kula wangsuli kan napa walinya tidak diketahui ya, mafkut itu ya. Walinya tidak diketahui. Artinya memang ini ada dalam Raudhatul Talibin atau dalam Majmu'. Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika wali ini kok mafkut itu tidak diketahui keberadaannya. Terus dia mati urip ya ora ero. Nah ini maka kalau seperti itu nanti walinya adalah sebenarnya secara urutan itu adalah apa? Wali akrab ya. Saya malah rodok lali barat ya. Jadi ingat aja. Mafqud dan bi anika khabar wala ilam anu hayyun aw maitun fa inna lillahi la tantakil jad malah langsung dengan hakim. Ketika tidak diketahui mati napa hidup. Jadi maka la tantakilu ilal jad wa inna ma yuzawiju as-sultan li anna wilayatul ab bahagiatun alaiha. Karena ki wau secara asli niki waline nggih sajane tetap wong tuane niku, tapi karena mafqud tidak diketahui maka ini walinya pindah ke hakim, bukan ke akrab, bukan ke wali yang keluarga itu. Nah, kecuali kalau kasusnya lain misalkan tadi napa niku ketika memang biaya anawa hayun ya, diketahui masih hidup dan diketahui tempatnya itu. Fa'ikan ala masafatil qas ala masafatil tuksharufiyah sholah jazal sultan taswijuha. Nah tadi seperti kasus yang tadi sudah dibawa ke 2 marhalah, maka boleh balik sultan atau wali untuk menikahkan perempuan tersebut dengan syarat tadi ditambahi harus napa sepupu. Alhamdulillah. Muga-muga sesuai rapi jangan untuk jodoh nah. Saya kecawi dari mau mening-mening tadi cara itu burek-burek dibulus ini pokoknya kayak oleh gayan sampai sepupunya ya yang Hongkong, Taiwan gitu kayak duit ngokeh orang tak ganteng, lo tau ngeruh yang pangkal si lanang ya orang ganteng wajah tupakan ini ku ninja bojone ya ayu wajah. Yes, saiki ngono kuwi saiki. Santri ki kok ganteng lek santri ate duwe gawean ngono ya arep pek mantu ya awang-awang. Tapi lek montore aja ya rada mening merek elek bit lah. Tenang yang topan. Iki ganteng kok. Kali sewa. Nambah sekedhik ya tentang masalah itu, masalah cecak niku wae. Jadi bahwa ada perkara-perkara yang makfu, najis yang makfu, tapi makfunya ini tidak secara mutlak. Artinya contoh kasus seperti yang tadi masalah cicak itu adalah termasuk hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya. Ini adalah termasuk najis yang makfu. Tetapi makfunya niki maitah sing ladang malahu sa'ilun ini pada air. Jadi ketika ini jatuh ke air, misalkan kenapa jenenge ten air niki enek kewan sing ceblok, misalkan laler nyemplung ning aqua niku. Nyemplung karepe dhewe mboten sampeyan sing nyemplung. Terus terniku mati. Maka ini termasuk najis sing makfu. Tetapi
hewan yang malah nafsu sa'ilatun ini dalam madzhab Syafi'i tidak mampu ketika berada di pakaian ataupun badan. Nah, jadi ketika sholat kemudian dia membawa batang cecak, berarti dia hamlun najasa. Berarti kode karo sholat terus nggawa batang. Niku kalau kita mengikuti madhab sing muktamad, pendapat sing muktamad, maka ya wajib ngodoni dua tahun. Ini dalam madhab Syafi'i memang ketat. Di dalam madhab Syafi'i hewan sing tidak punya darah mengalir di dalamnya ini satu dihukumi najis. Artinya ketika terkena pakaian ataupun badan yang basah maka badannya juga terkena najis. Ini tentang. Tetapi dalam madhab lain Hanafi Malikiyah ini bahwa hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya ini dihukumi nama suci. Cuma haram untuk dimakan. Untungnya dalam madzhab Syafi'i ini ada salah satu ulama atau beberapa ulama yang punya pendapat bahwa hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya ini hukumnya suci, cuma haram untuk dikonsumsi. Artinya kalau sudah dianggap suci artinya ya sholatnya tetap sah. Sehingga kantun ini kuat ngajani rong tahun nggih dikandani. Nek pancen ora kuat nggih melok sing ngarani napa niku suci. Iki tambahan mawon ya. Muga-muga ora tambah bingung niki. Nggih, penting ngati-ngati arep salat ya didelok di kasane sembarang sampai di plekek-plekek nih tidak nyanyi ora. Oke. Pun mawon. Ndak ada yang tanya lagi ta? Antan mungkin mboten? Batukmu kok dengak niki sama kowe takok. Alhamdulillah. Muga langsung dibantu Pak MC.